Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meresmikan pembangunan Jababeka Medical City di Cikarang, Rabu 1 Maret 2023. Acara peresmian tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti di Gedung Jababeka Medical City, Kota Jababeka. Budi Gunadi Sadikin memberikan apresiasi dan mendukung pembangunan Jababeka Medical City. Hal itu karena Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membutuhkan kerjasama lintas sektor, termasuk pihak swasta, dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang optimal. Bahkan dalam sambutannya, Menteri Kesehatan juga menjelaskan bagaimana potensi Medical City ke depannya. Nah, saya sekarang sedikit kasih bocoran di kesehatan. Opportunity-nya seperti apa? Bapak benar, Indonesia ini beruntung Bapak masuk ke kesehatan sekarang. Dan Bapak mesti terima kasih kedua menteri ini karena mulainya udah berapa? 17 tahun yang lalu. Karena sekarang upside-nya sekarang, Pak. Sekarang belanja kesehatan rata, ya boleh tepuk tangan nih buat Bapak Ibu ya. Belanja kesehatan rata-rata per kapita orang Indonesia $140 per tahun. Jadi train your doctors, your researcher in biotechnology. Itu masuk di pilarnya saya akan bikin regulasi yang baru di undang-undang ini, di mana everything about biotechnology, about precision medicine, genome sequencing, gene editing, semuanya dipermudah. Kalau Bapak masuk ke sana, then the future of the business will be there too. Medical City merupakan kawasan industri kesehatan dengan infrastruktur standar WHO untuk menampung wisatawan asing berobat. Sungguh satu kehormatan bahwa hari ini Bapak Menteri Kesehatan berkenan hadir untuk meresmikan Medical City ini yang pada 17 tahun yang lalu diadakan groundbreaking atau peletakan batu bersama oleh Ibu Siti Fadilah, Menteri Kesehatan saat itu, berserta Pak Bambang Sutrisno, Menteri Pendidikan. Beliau berdua ini adalah tokoh-tokoh bersejarah yang dengan antusiasnya, padahal masih tanah kosong, Pak Budi di sini, beliau berdua meletakkan batu pertama. Nah, hari ini 17 tahun kemudian saya menghadap Pak Budi di kantor, Pak Menkes. Tinggal gunting pita saja Pak hari ini, Pak. Karena sejak pencanangan itu 25 rumah sakit lebih telah dibangun di Cikarang ini. Lebih dari 20 hotel, lebih dari 10 pabrik farmasi, dan banyak laboratorium yang telah dibangun di Cikarang ini. Jadi tidak hanya di 72 hektar yang direncanakan, tapi meluas di 5.600 hektar, bahkan di luar dari Jababeka juga. Saya sangat bersyukur juga atas kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkahnya, sehingga hari ini kita semua bisa bersama-sama mengukir sejarah untuk bagaimana Medical City ini bisa replicate atau di copy paste di seluruh Indonesia. Peresmian Jababeka Medical City menjadi langkah awal Jababeka untuk membantu pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan di masyarakat agar lebih optimal. Di Cikarang ini yang dihuni oleh lebih dari 2.000 perusahaan dari 34 negara dengan penduduk lebih dari 1 juta orang, bisa dijadikan pilot project untuk membangun ekosistem yang setara dengan Singapura, sehingga Indonesia bisa juga menjadi destinasi untuk orang-orang yang ingin berobat di Indonesia ini. Saat ini dari perusahaan-perusahaan yang ada di sini itu tetap sangat mengharapkan untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik dan lebih murah. Dan itulah sebetulnya kekuatan di Indonesia ini, di mana kita bisa menawarkan perawatan yang cheaper and better, Pak. Nah, itu cheaper and better ini memang kekuatan kita di sini, yaitu karena tenaga kerja kita yang notabene jauh lebih murah dari tempat lain, dan juga tanah yang masih relatif murah.
Jadi di tahun 1989 kawasan ini Pak Budi dikembangkan. Saat itu masih kosong, hanya ada tambang-tambang liu untuk batu bata. Hanya ada satu pohon randu di daerah Cikarang ini. Jadi dengan semangat untuk membangun infrastruktur di sini agar supaya bisa menarik perusahaan-perusahaan asing, kami melobi pemerintah sehingga didapatlah izin untuk mengembangkan kawasan industri di sini dengan segala infrastrukturnya dan dikelola selamanya, Pak. Tidak diserahkan ke Pemda. Jadi secara keseluruhan Cikarang ini sangat strategis untuk membangun kawasan seperti ini. Dan pemerintah Jawa Barat akhirnya memberikan 18 SK, Pak, di sepanjang koridor Cikampek ini, sehingga apa yang terjadi adalah transformasi kota Bekasi dan Kerawang menjadi kota yang paling cepat pertumbuhannya di Indonesia. Tanah di sini waktu itu sangat murah, masih kurang lebih Rp10.000 per meter persegi. Hari ini udah di atas 1 juta, Pak, 100 kali lipat. Kemudian tenaga kerja UMR waktu itu Rp100 tahun 80-an, tahun 96 Rp178. Sekarang di Bekasi UMR kita adalah 5.100.000, jadi sudah meningkat 50 kali. Nah, ini semua berkat pembangunan industri sini. Jadi competitive edge atau daya saing kita, tanah murah dan tenaga kerja murah, itulah yang membuat daerah ini berkembang. Daya saing tadi Pak Menkes itu perlu kita pertahankan, karena dengan UMR 5,1 juta rupiah di Bekasi, tidak mungkin lagi kita bisa mendatangkan investor yang lebih intensif bersisir tekstil, garment dan lain-lain. Sehingga Bekasi dan Kerawang harus mencari satu daya tarik baru, yaitu salah satu ini adalah medical city. Karena dengan industri kesehatan yang kita harapkan bisa tumbuh dengan didukung Pak Menkes, dengan regulasi-regulasi yang mendukung, maka daerah ini Bekasi, Kerawang akan bisa transformasi juga menuju ke industri yang lebih high-tech dan lebih memberikan peningkatan kesejahteraan kepada rakyatnya di sini. Di sisi lain, Presiden University sebagai kelengkapan Jababeka Medical City saat ini dalam proses mendapatkan izin membuka fakultas kedokteran. Jababeka Medical City diharapkan menjadi Center of Excellence bidang medis dan layanan kesehatan terpadu di Indonesia.